ternyata setelah saya menjadi ateis, ternyata elit-elit kita ini banyak yang ateis. Padahal beragama. Contohnya, berbagai agama mengatakan bahwa korupsi itu pasti, orang melakukan korupsi pasti diketahui oleh Tuhan. Nah, menurut berita, yang kasus korupsi itu rata-rata bertuhan. Nah, berarti yang beragama itu dan melakukan korupsi, berarti dia tidak mengakui adanya Tuhan. Udah jelas-jelas bahwa yang diperbuat itu diketahui Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ateis, ya loh. Begini. Karena dengan ateis lah kita akan menjumpai Tuhan. Tiada Tuhan, tiada Tuhan kecuali Tuhan. Gini, saya sebagai orang Sunda ya. Dulu orang Sunda itu tidak berani menyatakan Tuhan, Allah, Yahweh, itu nggak berani. Karena bagi orang Sunda yang cetok wilo-wilo, apa, nyata kelihatan. Loh, Jawa itu jajahan Sunda. Itu yang kelihatan tuh kan semesta alam. Nah, yang disebut Tuhan itu kan sebenarnya mewakili, nama mewakili alam. Oleh karena itu, orang Sunda tewaas katanya. Tidak tega. Yang semesta alam kok bisa dijangkau. Itu nggak mungkin. Maka sampai sekarang orang Sunda itu tidak mau menyebut Tuhan, melainkan Allah. Ya Allah kan ya. Itu pertama. Kedua, apa ya? Tadi menyinggung Katolik. Saya juga mengimani ateis, juga berdasarkan ini Katolik. Karena Tuhannya Katolik, Yesus, itu dari Sunda. Yesus itu dari kata yes, Sunda sekali. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dadang. Jadi saya pikir malam ini tuh Mas Dadang itu akan memaparkan beberapa hal yang kira-kira jamaah itu hampir 14 tahun nggak ngerti. Tapi masih seputar demi Allah saya ateis, demi Allah. Jadi biar nyambung tadi, jangan-jangan hari ini tuh Islam terlalu tamak. Semua sektor mau dikuasai. Nah, jangan-jangan kemudian orang Kristen, orang Katolik yang ada hari ini di Timur Tengah ataupun di Eropa yang dekat dengan Timur Tengah, mereka merasa harus angkat senjata juga, karena mereka juga butuh berjihad melawan entah ISIS, entah Boko Haram dan yang lain-lain. Tapi tidak harus seperti itu, Ustaz. Monggo. Ya, saya komen sedikit saja. Kang Dadang ini contoh ateis yang soleh. Benar ya Kang Dadang? Benar kan? Saya lebih suka ateis yang soleh daripada ateis yang kafir. Ateis yang kafir itu sudah tahu ateis, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu ateis. Kang Dadang tadi bilang, justru ateis seperti dia itu yang akan ketemu Tuhan. Benar. Benar dalam artian, pada saat dia tahu bahwa dia itu ateis, lalu kemudian dia mencari hidayah. Dia tahu bahwa dia itu ateis, sehingga kemudian dia mencari sesuatu supaya dia kemudian ketemu Tuhan yang sebenarnya. Itu saya kira. Terima kasih. Diskusinya semakin, apakah sudah ada titik temu atau malah tambah puyeng?
Di samping kanan guru kita, mursyid kita Cak Nun juga sudah rawuh dari beberapa waktu. Monggo Cak Nun. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan ke siapa ini? Ke semuanya atau ke Mas Abrang atau ke Diskusi tadi. Oh, diskusi tadi. Monggo, monggo. Ya, namanya Farisa. Ini mungkin agak ke pluralisme, tapi maksudnya bukan pluralisme ini. Kira-kira aku mau nanya ini pendapat mungkin ide agama itu apakah nasi, air yang kita makan sehari-hari, atau agama itu lobster, makanan yang eksklusif? Mohon mungkin bisa dijelaskan. Cek. Iya, ini yang jawab kalau nggak petani nelayan. Tapi Islam itu mewakili petani dan nelayan. Jadi dia ada yang keseharian dan biasanya berurusan dengan hal-hal fikih. Contoh bagaimana kita bersuci kan dari hadas gitu ya. Tapi juga dia menjadi hal-hal yang khusus. Salah satu karunia Allah kepada kita adalah kita diberi masalah yang khusus. Maka ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan ya Allah ini saya sudah nyungsep banget, lobster banget. Enggak. Tetapi justru karena sebenarnya kita diberi pengetahuan untuk tahu lobster itu apa dan bagaimana cara makannya. Yang penting jangan banyak-banyak supaya nggak pening ya. Itu saya kira. Sabrang. Jadi saya ini sebetulnya jujur saja ngeduis. Aku wis ngeduis, gak apa-apa wis, Bang. Sebelum saya merespon itu tadi, saya tak merespon Mas Kafir. Mas Ateis. Ateis soleh, saya kira istilah baru. Ateis asal. Saya senang sekali dengan argumentasinya. Saya senang sekali dengan cara berpikirnya. Tapi selalu salah satu dari perjalanan saya yang saya lihat adalah di mana sebuah kebenaran tidak bisa hanya diambil satu, tapi sebuah konsistensinya di situ secara lengkap. Kalau premis yang diambil dasar tadi oleh Mas Dadang adalah karena Tuhan ateis, saya ikut Tuhan. Gitu kan? Oke. Wih, ganteng banget gue. Awet banget tuh, rasa susah dibantah. Tapi efek konsistensi yang lain berarti kamu juga harus mengikuti sifat-sifat Tuhan yang lain. Ngangkat nabi, memberi rezeki, jadi jangan parsial. Lumayan Yono, apa sebenarnya ini pengikut Tuhan, orang pengikut Nabi. Berarti tak tuntut gue sebagai Tuhan. Nabimu sopo sesuk. Monggo direspon apa ora ning aku seneng. Kita besok punya PR buat Mas Dadang. Wis ngopo kowe bulan iki ya. Ora apa-apa. Nyenengke. Terus itu tadi tentang apakah agama itu nasi atau lobster. Kalau setahu saya agama itu kan jalan. Apakah dia setiap hari, apakah dia eksklusif? Dia mengandung yang setiap hari, juga dia mengandung eksklusifnya. Kalau yang diajarkan untuk semua orang, itu kan yang sehari-hari bisa dilakukan. Tapi kamu akan menilaikan nilai-nilai yang eksklusif di dalam dirimu. Karena tidak mungkin pemahaman satu orang dengan yang lain sama persis 100%. Jadi pertanyaannya begini, kamu mau cuman makan nasi tok, apa nasi pakai lobster? Sehingga pencariannya apakah hanya yang biasa, apakah ada pencarianmu sendiri dalam pemahaman agama dan pemahaman Tuhan tersebut? Monggo mau merespon kau ini. Tolong. Dia tadi pertanyaannya bukan aspek dari fikih atau apa. Maksudku aku nanya apakah agama itu pilihan? Kadang kan orang mengatakan aku tidak beragama, tapi kesehariannya kan dia beragama. Melakukan hal baik itu kan termasuk agama. Buang sampah di tempat itu kan termasuk agama. Nah maksudku, apakah agama itu agama ketika dia melakukan registrasi baru dia agama, atau
agama itu ya kamu berhenti, kamu diam, kamu jalan, ya kamu tetap beragama gitu. Maksudku di sisi itu. Saya tambahin Mas Abra. Sebenarnya passwordnya sama, passwordnya berbeda beragama itu. Kayak siapa? Farisa itu passwordnya berbeda ketika masuk agama dengan Sabrang atau dengan Dadang. Dadang itu dua orang kafir yang ke Cak Nun yang diterima kekafirannya cuma Dadang, satunya Muka. Karena Dadang kartu namanya pakainya kafir liberal. Jadi dua orang yang ke Cak Nun yang diterima lolos seleksi menjadi kafir ya Dadang. Karena sangat lebih religius ketimbang kiai-kiai yang saya sebutkan tadi. Jadi gini, kenapa kalau teman-teman pernah sholat jamaah di Makkah, Masjidil Haram, pasti imamnya nggak baca bismillah. Bismillahnya nggak dikeraskan, nggak dizahirkan. Oke, pendapat banyak lah masalah itu. Tapi gini, itu karena bismillah itu password untuk masuk ke Al-Fatihah. Nah, kalau teman Faris ini password agama jangan diterjemahkan dalam literatur Indonesia. Saya pengajar sastra, pengajar manusia, selain bekerja sebagai pes. Kalau agama kalau din diterjemah agama agak susah. Karena penerjemahannya sangat formal. Maka teman-teman kawan-kawan manajerial, teman-teman eksekutif di Amerika itu kebanyakan sudah lari ke dunia spiritual karena agama sangat verbal, nggak mau ke gereja. Dan itu bukan ateis, tapi dia mendefinisikan agama melalui password dia. Jadi Pak Ustadz, Sabrang, saya, Cak Nun dan Cak Anis itu berbeda untuk masuk kepada Tuhan. Passwordnya beda-beda. Kenapa bismillah nggak dizahirkan, nggak disuarakan? Karena mau masuk Al-Fatihah untuk membuka kuncinya itu berbeda-beda. Saya, Dadang, Sabrang itu sangat berbeda ketika masuk ke Tuhan. Saya kuliah di YIN, saya mondok, terus kuliah di YIN. Tapi selama saya kuliah di YIN, Sabrang nggak pernah sholat. Saya nulis puisi di Kompas Sajadah Terakhir. Ya karena saya merasa sholat nggak rutin betul mekanis. Tapi ketika ketemu seseorang, saya dikasih tahu, ini loh sholat itu pentingnya di sini. Berarti ada password untuk masuk. Nah, kita seringkali sholat hanya rutinitas, mekanis betul, Pak Ustadz. Tapi tidak ada, Tuhan nggak hadir dalam diri kita. Pernah nggak kita sholat Tuhan hadir? Pernah nggak yang tadi saya bilang, nur itu masuk kita? Maka, Mas Edi, nun sewu, ini kira-kira nambahin atau kemudian mau ada tambahan dari narasi ke cara Sabrang dan Mas saya atau Robi? Cara berjihad itu, Pak Ustadz, bermacam-macam. Kayak laron untuk menjihadi anaknya diri sendiri atau ayam menjihadi anak-anaknya itu berbeda dengan ular dan lain-lain atau cacing. Jadi saya Sabrang itu jihad jangan sangat definitif betul. Jihad harus ABC enggak. Substansinya jihad itu mencari sesuatu yang bernama Tuhan itu, tauhid itu. Iya. Itu Mas. Jadi kira-kira macam-macam jihad ya. Oh iya, substansinya ya, okay. nyarinya Tuhan itu Esa. Maka orang Kristen dan lain-lain hakikatnya dia telah menuhankan Tuhan satu. Oke. Terima kasih Mas Edi. Langsung Ustadz. Ya, saya menjawab dengan sebuah misal. Jadi saya pernah mendengarkan langsung dari Mu'alim Kiai Syafi'i Hazami. Beliau itu beberapa kali jadi ketua MI di Jakarta. Beliau mengutip itu kitab Mizanul Kubro. Kitab Mizanul Kubro itu menjelaskan bagaimana cara Allah merespon berbagai lobster, nasi putih dan lain sebagainya itu. Kata kunci satu, Allah selalu kompatibel dengan cara berpikir siapapun karena dia makhluknya. Allah itu seperti tuan rumah ya, yang menghidangkan makanan yang parasmanan. Di situ ada jengkol, ada pete, ada tahu, ada lele, ada lain sebagainya. Kata Allah perintahnya satu, makan. Dan Allah senang kalau hidangannya dimakan. Orang boleh pilih pilihan yang bisa sesuai dengan seleranya. Yang penting makannya. Jadi begitu mudah berislam. Ya. Semudah kita kemudian memahami jalan menuju kita makan kenyang. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin ini closing statement dari Ustadz. Kita minta tolong nih Brang. Mantes greget
gitu loh. Monggo. Ono tuntutane. Oke, saya mungkin mau merespon itu dari sudut pandang saya. Saya nggak mau apa tentang agama itu. Karena setahu saya agama adalah petunjuk. Agama adalah petunjuk. Jadi saya tidak memikir dia sebagai institusi. Jadi apa urusan registrasi apa dan segala macam, menurut saya tidak sudut pandangnya seperti itu. Kalau dari yang saya pahami, dia adalah petunjuk untuk efektif bagaimana kembali ke Tuhan. Karena setahu saya kalau kita secara natural tanpa manual yang disebut Quran, petunjuk Nabi itu tadi, kita mau secara spiritual lewat balita aja butuh 150-200 tahun. Padahal kita sekarang ini hanya diberi waktu umur paling sudah tahun, 70 tahun. Kalau kita dibiarkan secara natural mencari Tuhan sendiri tanpa ada manual-manual petunjuk-petunjuk, butuh umur mungkin seperti Nuh, Ibrahim, Adam. Makanya ini adalah sebuah proses akselerasi di mana petunjuk jalannya sehingga kita tidak harus mengeksplorasi peta segitu luas untuk mencari tujuan yang kita cari. Sudah ada petunjuk di jalan agar efektif mencari sampai ke sana. Kalau kita mau ikut busway yang sudah jalurnya ke sana, cepat sampai ke sana, nggak masalah. Tapi ada juga yang mencoba mencari jalannya sendiri dan dia akan mendapatkan efektivitasnya sampai ke sana dengan petunjuk-petunjuk yang disebutkan lewat agama itu. Karena petunjuk juga bertingkat-tingkat itu seperti apa petunjuknya, tergantung kita mencarinya seperti apa. Petunjuknya masih meter, kamu tidak akan bisa mengukur sentimeter di situ. Ketika kamu mau lebih presisi, kamu akan mencari sentimeter, kemudian lebih presisi, lebih mencari milimeter lagi, kemudian diurutkan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat dan seterusnya. Itu menurut saya adalah petunjuk presisi bagaimana kita efektif sampai tauhid, kembali ke Tuhan seperti yang kita tuju. Bahwa kalau kita masih butuh meter tapi nafsu tentang milimeter, kita sama juga nggak akan bisa secara efisien memanfaatkan milimeternya kalau kita sendiri pemahamannya sampai meter. Makanya saya yakin Tuhan pasti punya ukuran personal kepada kita dan kita harus punya ukuran kepada diri sendiri. Kalau kita tidak mengepus limit kita, kalau kita tidak mendorong limit kita tidak mengetahui limit pengetahuan kita tidak akan tahu seberapa presisi yang butuh kita ketahui berikutnya. Dan menurut saya itulah jalan indah yang luar biasa diberikan kepada Tuhan, memberi kesempatan kepada kita untuk menentukan jalan dan menemukan dirinya sendiri untuk menemukan Tuhannya. Mantur. Terima kasih Mas Sabra dan Ustadz Robi. Nun sewu ke... Oh ya, satu pertanyaan, pernyataan, tanggapan ya, bukan pertanyaan ya. Oke, monggo. Terima kasih atas waktu limitnya di jam-jam batas akhir ini. Ketika bicara masalah ateisme, kita mengenal ada unsur substansi, ada unsur simbolisasi. Ketika masuk dalam ranah siasat syar'iyah, kita pernah mendengar statement Ibnu Taimiyah yang berbunyi innallaha yuqimud dawlatal adilah wa in kanat kafiratan wala yuqimud dawlatal zaliman kanat muslimatan. Ini bicara hukum substansi dalam artian Islam itu tidak dipandang secara simbolisasi tapi substansi dari bentuk keislamannya. Bisa saja orang yang bukan beragama bahkan ateis sekalipun menjadi seorang Islami, bukan Muslim tapi Islami dengan perbuatannya. Ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Faris tadi, apakah ketika orang berbuat kebaikan itu dianggap Islam karena Islam mengajarkan kebaikan? Ya, bisa jadi, tapi Islam mengenal ada kontrak dengan sifat uluhiyah rububiyah. Sampai batas mana kontrak kita semacam itu? Kemudian menanggapi Mas Abrang tadi ketika berbicara bahwa kita dituntut karena konteksnya di sini adalah ateisme, kita dituntut untuk mencari hidayah. Nabi sendiri tidak diberi kemampuan untuk memberi hidayah. Sesuai dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi may yasha. Murni hidayah itu hak prerogatif Allah. Ya, Nabi hanya sebagai syariah, sebagai mediator saja untuk memberikan hidayah. Mengenai ateisme, kita mengenal juga ada tidak boleh melupakan unsur agnostik. Ini hal yang tidak bisa dilupakan dari sebuah nilai ateisme. Ketika ateisme tidak beragama, agnostik adalah tidak mengakui agama tapi bertuhan. Ini memang hukum dan unsurnya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Biasanya berawal dari sebuah apatisme tentang hukum-hukum yang berlaku di keagamaan, seperti
apatis terhadap adanya tahlil. Contoh, secara orang-orang Asy'ariyah berbicara tahlil lebih menekankan titik sosial sudah mendapat sudah lagi mendapat duka, kok malah dituntut untuk tahlil, memberikan makan kepada para tamu. Ini biasanya apatisme dan skeptisme semacam ini muncul pemikiran secara akal sehat sejatinya, sehingga muncul kritisisme terhadap nilai-nilai sosial keagamaan, akhirnya menjadi ateis. Karena apa? Karena itu tadi, menunggu hidayah semacam itu mungkin. Jadi closing statementnya, innaka la tahdi man habta walakin Allah yahdi man yasha, semacam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Aplaus kepada kawan kita Nun Sewu, Cak Nun, mohon untuk membimbing kita. Saya ini kalau